Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ittiba'an li tariqi ar-rasikhina alladhina asna Allahu alaihim fi kitabihil mubin biqaulihi subhanahu wa ta'ala والراسخون الذين في العلم الذين أثنى الله يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه إليه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Man yaqra indaka Aba Qatadah. Bismillah. Faja'ala ibtigha'a at-ta'wili alamatan 'ala az-zayri wa qaranahu bi ibtigha'il fitnati fi ad-dammi thumma hajabahum amma amaluhu wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu biqaulihi subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tayyib, tambih di sini di dalam nuskah yang antum punya fajalla. Maka ada tashif, kesalahan penulisan percetakan. Yang benar adalah faja'ala. Iqra. Faja'ala ibtigha'a at-ta'wili alamatan 'ala az-zayri wa qaranahu bi ibtigha'il fitnati fi ad-dammi thumma hajabahu amma amaluhu فقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. اقرأ يا ضيفة. جعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة. ما في قارنه. وقارنه بابتغاء الفتنة في الدم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. اقرأ يا محمد. فجعل ابتغاء تأويله علامة على الزغ فقرنه بابتغاء فقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما
ta'wilahu illallah. Iqra ya Abdurrahman. فجعل ابتغاء تأويله علامة Ma fi ta'wilihi min ainha. علامة على الزيغ وقرنا Kif wa qarana? Marad qarana anta? وقارنه بابتغاء الفتنة في الدم ثم حجبه عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. Taib. Al-muadzin yuadzin sah. Tafadhal. Bina. Warasihuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dipuji oleh Allah kelompok yang pertama, orang-orang yang diberikan hidayah dari ilmu yang bermanfaat, mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah dan mengatakan kullun min indi rabbina. Allah yang menyifatkan atas dirinya di Al-Quran, ya sudah kita imani. Dan Nabi menyifatkan Allah mempunyai kaki, di hadis Allah turun dari langit, di hadis. Maka kita imani. Ini dipuji oleh Allah sifat yang pertama ar-rasihun. Adapun sifat yang kedua tentang permasalahan mereka yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, kedua, mereka orang-orang yang di hatinya ada sesuatu. Di hatinya sakit, kelompok ahlul bid'ah. Maka mereka kelompok ahlul bid'ah sibuk mentakwilkan ayat-ayat sifat atas kemauan mereka. Seperti tadi kami sebutkan, bahwa di Al-Quran Allah berfirman, Ar-Rahman alal ars istawa. Allah bersemayam di atas arsnya. Maka kemudian berteriak-teriak dai sejuta umat yang ngakunya sudah S3 di Maghrib dan sebagainya, Allah tidak di atas langit, dan Allah tidak boleh di bawah, dan Allah tidak di kanan, dan Allah tidak di kiri. Berarti Allah di mana? Yang menciptakan kamu itu sifatnya bagaimana? Bingung dia. Karena apa? Karena tidak diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti manhaj ahli sunnah. Makan bangku sekolahan sampai ngakunya S3, maka kemudian ilmunya kalah dengan budak perempuan belian. Budak yang tidak makan bangku sekolahan. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sahabiyuh, siapa sahabatnya? Muawiyah ibnul Hakam. Seorang sahabi Muawiyah ibnul Hakam mempunyai kambing yang banyak. Kemudian ada penggembala kambing perempuan yang masih budak, lalai, di mana menggembalakan kambing dan dimakan serigala. Maka Muawiyah ibnul Hakam marah karena serigala itu memakan kambingnya. Gimana kamu menggembalakan kambing tersebut sampai serigala itu memakan kambingku? Maka marah dan dipukulinya perempuan yang menggembalakan kambing dari budak. Budak, bukan mahasiswi. Bukan kenyang bangku sekolahan. Lulus senior high school, lulus college, kemudian masuk S1, S2, S3, strata 3. Bukan. Perempuan yang mungkin tidak baca tulis. Dipukuli oleh Muawiyah ibnul Hakam. Kemudian dia merasa kasihan, mungkin keluar darah, dan perempuan. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi merasa berdosa. Ya Rasulullah, aku manusia, marah karena kambingku dimakan serigala karena kelalaian dia. Dia budakku. Maka apakah aku membebaskannya ya Rasulullah untuk rasa ibaku, ganti dari rasa kasihannya? Akhirnya Nabi mengatakan, kita uji dulu. Kalau dia budak yang beriman, bebaskan. Kalau dia kafir, mungkin lebih baik dengan kamu karena kamu seorang muslim, daripada dibebaskan nanti bergabung dengan orang-orang musyrik. Maka ditanya oleh Nabi, man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Kata perempuan ini, kamu utusan Allah. Berarti orang ini, perempuan ini beriman. Aina Allah fa asyarat biyadaiha.
Di mana Allah? Allah di atas langit. Lihat, perempuan yang tidak makan bangku sekolahan mengatakan Allah di atas langit. Ar-Rahman 'alal ars istawa. Beriman kepada ayat Allah. Tiba-tiba dai sejuta umat yang sekolahnya tinggi, ngambil S3 dan sebagainya, mengatakan Allah berfirman, Allah di atas langit bersemayam. Kata dia, Allah tidak di mana-mana. Tidak di bawah, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri. Bingung atas Robnya. Maka penggembala kambing yang diberikan oleh hidayah oleh Allah dari sahabiah lebih baik dari dia yang makan bangku sekolahan. Alhasil, permasalahan agama ini bukan dilihat dari gelar. Bukan dilihat dari panjang dari gelarnya. MA, SH, BSc, Master of Science dan sebagainya. Bukan. Tetapi agama ini adalah taufik. Ilmu agama ini adalah hidayah dari Allah. Barang siapa yang bermanhaj Ahlus Sunnah mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman As-Salafus Saleh, dia lebih baik daripada profesor, doktor, tetapi sesat akidahnya. Maka kembali kepada permasalahan. Kelompok yang kedua, thariqah, orang-orang yang fi qulubihim zaygun. Mereka di hatinya ada penyakit. Sudah jelas Allah bersemayam di atas ars di dalam Al-Quran. Ar-Rahman 'alal ars istawa. Bahkan budak belian pun mengetahui di saat ditanya oleh Nabi, di mana Allah? Di atas langit. Maka orang ini berkoar-koar, Allah tidak di atas langit. Tidak boleh di atas langit. Tidak boleh menempati ruang. Menghukumi kepada Allah yang menciptakannya untuk tidak di atas langit. Padahal Allah mengabarkan dirinya Ar-Rahman 'alal ars istawa. Kalau ingin lebih jelasnya di atas langit mana? Di surat Mulk. A'amintum man fis sama. Tidaklah kamu beriman kepada zat yang di atas langit, jelas. Fis sama, Allah di atas langit. Maka ditakwilkan ayat-ayat ini, maka ini contoh dari kelompok yang kedua. Maka kelompok yang kedua tentang sifat Allah, mereka orang-orang yang tidak selamat dari hatinya. Sehingga mereka mentakwilkan ayat-ayat dan disebutkan di Al-Quran dicela. Fa'ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Selain disebutkan bahwa mereka tercela karena mencari ayat-ayat mutasyabih, mencari ayat-ayat yang bersifat gamblang, bersifat mujmal, bersifat umum untuk diseret-seret kepada pendapatnya, kepada akalnya, kepada hawa nafsunya. Maka tidak cukup dengan itu, Allah bantah juga atas pendapat mereka seperti ucapan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, wa quti'a atma'ahum, dan fima amaluh, dari apa yang mereka anggap baik dan mereka inginkan dari takwil-takwil yang dianggap baik itu diputuskan dari kebaikan. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwil yang benar kecuali Allah. Maka ini dari inti pelajaran yang bisa kita berikan dari ucapan Imam Ibnu Qudamah. Maka insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada ucapan Imam Ahmad dan seterusnya. Namun insya Allah di pelajaran yang akan datang besok, kalian murajaah atau imtihan. Ujian kita tidak ujian yang butuh waktu. Setelah ujian terus libur, buang waktu. Tidak. Ujian kita besok, ujian murajaah. Antum malam ini atau hari ini, dari awal sampai akhir. Karena antum telah mentasmi'nya tadi. Dari awal sampai akhir. Lihat dari segi dibaca diulang-ulang dari segi i'rab. Kenapa di sini mansub? Kenapa di sini marfu? Nanti akan saya tanya. Dan juga akan saya tanya dari arti-artinya. Apa arti dari alinea ini dan sebagainya. Karena